Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sebuah limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Lembaga Radu Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai aktivitas tridharma perguruan tinggi, di antaranya adalah bedah riset artikel. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki topik mengenai Generating Synthetics Monthly Rainfall. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba bagaimana menghasilkan hujan sintetik harian dan berjalan dengan sukses, disertai dengan pemrograman bahasa komputer dengan software R yang dapat dipahami dengan baik, dan tentu saja dengan ulasan-ulasan penjabaran pemaparan yang sangat jelas, yang sehingga dapat diaplikasikan baik oleh mahasiswa maupun oleh peneliti di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kepada Generating Synthetics Monthly Rainfall. Bagaimana hujan bulanan ini kita akan hasilkan hujan sintetiknya, tentu saja dalam tata cara yang sama untuk menunjukkan kebaikan hujan sintetik tadi. Kita akan hasilkan beberapa sifat statistik, di antaranya rata-rata hujan bulanan dan maksimum hujan bulanan ini apakah sama atau menghampiri dengan baik rata-rata hujan sebenar bulanan untuk data sebenar maupun nilai maksimum hujan bulanan untuk data sebenar. Oke, seperti biasa kita coba lihat riset artikel yang kita jadikan sebagai panduan. Pada kesempatan ini panduan riset artikelnya sama, masih dalam riset artikel Generating Synthetic Rainfall on Various Time Scales, Daily, Monthly, and Yearly. Nah, di Generating Synthetics Monthly ini agak mudah sedikit karena tidak ada terdapat data tak hujan atau data nol pada data hujan bulanan. Nah, data hujan bulanan ini hanya fokus kepada mendapatkan parameter distribusi dari gamma, alfa, dan beta. Lalu kita akan hasilkan hujan bulanan itu dengan menggunakan quantile function dari distribusi gamma. Lalu di dalam R ada bahasa spesifik yang kita sebut dengan R gamma, random gamma, di mana random gamma membangun data yang terdistribusi secara gamma dengan parameter alfa dan beta yang telah ditentukan. Jadi kalau kita lihat dalam modeling monthly rainfall, datanya adalah data harian yang diberikan pada Pekanbaru, kita jumlahkan untuk setiap bulan Januari, lalu untuk setiap bulan Februari. Jadi data harian hujan pada bulan Januari itu kita jumlahkan, data harian hujan pada bulan Februari kita jumlahkan untuk setiap tahun yang diberikan pada penelitian ini, dari tahun 90 sampai 2008. Jadi untuk setiap Januari sampai Desember, data bulanan tadi kita coba hasilkan, lalu nanti kita uji apakah data sintetik itu dalam menghasilkan rata-rata hujan bulanan dan nilai maksimum hujan bulanan itu sangat baik. Dengan catatan sangat baik tentu menghampiri data sifat dari data hujan sebenarnya. Tentu saja dalam hal ini adalah rata-rata hujan bulanan dan maksimum hujan bulanan. Oke, jadi teknikalnya tetap kita akan berikan pemrograman yang baik dengan bahasa R. Oke, kita buka R kita.
Stop share, kita lanjutkan dengan R kita. Nah, ini R kita. Kita coba panggil terlebih dahulu data hujan yang kita pakai, data caps lock data. Oke. Read CSV read.csv file.choose. Oke, kita enter. Kita pilih hujan Pekanbaru karena kita bekerja di hujan Pekanbaru. Hujan Pekanbaru. Hujan Pekanbaru. Didi kita simpan. Kita panggil lagi Didi hujan Pekanbaru. Nah, ini data hujan Pekanbaru kita open. Nah, kita coba lihat kepalanya, hits, data. Nah, jadi seperti yang telah kita bahas, di sini ada kolom tahun, ada kolom bulan, dan ada kolom harian atau tanggal data hujan. Nah, prinsipnya untuk data hujan bulanan, jadi setiap data yang terletak pada bulan 1 ini, itu kita jumlahkan untuk tahun 90. Oke. Kalau kita lihat akhir data kita, tail data, ini bulan sampai 2028. Artinya untuk bulan 1 kita ambil dari setiap tahun 90, 91, dan seterusnya. Untuk bulan 2 kita ambil juga dari tahun 90 sampai 2008. Cara mengambilnya adalah jumlahkan hujan harian ini yang khusus untuk bulan 1 saja pada tahun tertentu. Nah, jadi kalau datanya sedikit, itu jadi mudah pakai Excel. Tetapi kalau datanya banyak, itu tentu memerlukan pemrograman yang baik. Nah, dalam hal ini ada langkah-langkah pertama akan kita tentukan. Kita akan coba uji dulu untuk data setiap bulan ini adanya di tahun berapa. Karena dalam data itu kemungkinan melompat. Kadang-kadang Januari melompat ke Maret, melompat ke April gitu. Makanya perlu kita uji, kita cek. Untuk tahun-tahun berapa saja yang ada Januari, untuk tahun-tahun berapa saja yang ada Februari, kita cek. Jadi cara menceknya mudah. Jadi kita ambil data kolom kedua yang bulan ke-1 saja, lalu kita coba cek dengan RLE. RLE itu artinya mengeluarkan hal yang sama, objek yang sama. Jadi kalau kita lihat cek data, kita beri nama DD, kita run. Jadi kalau kita lihat konsol kita panggil DD. Jadi hasilnya kita lihat ternyata untuk bulan Januari data itu untuk tahun 1990 sampai 2008 ada. Februari gitu juga 90 sampai 2008 ada. Nah, ini penting kita lakukan karena kita tidak mau program yang kita bangun itu nanti memberikan hasil yang sesat. Nah, kita takut nanti bulan Januari tahun 90 ternyata 91-nya nggak ada. Atau tahun 2008-nya nggak ada, melompat. Makanya perlu kita cek dulu satu-satu. Januari ternyata 90, 2008 itu ada, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita lakukan, baru kita lakukan seperti biasa. Ingat, kita menjumlahkan data harian khusus untuk bulan Januari saja. Jadi bahasa programnya coba lihat. Ini tadi di Januari artinya kita memanggil dalam program tadi untuk bulan Januari saja. Nah, kita kerjakan untuk bulan Januari saja kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan nanti kita akan mengambil jumlah datanya, summation. Ini jumlah datanya, sum DTX. Nah, terlebih dahulu perlu dipastikan data yang kecil dari 0 boleh dihilangkan atau ditukar dengan 0. Terserah mana enaknya. Karena ada data minus 99 atau dalam theoretical disebut dengan data missing. Itu boleh kita hapus atau kita gantikan dengan 0. Nah, jadi dalam program setelah kita
definisikan tadi kita kerja pada bulan Januari saja. Data yang pada bulan Januari itu kan pada data 90 tadi sampai 2008, ambil yang bulan 1 saja. Jadi kita ambil yang bulan 1 saja. Jadi data yang kita identifikasi untuk bulan Januari, di dolar Januari itu artinya tahun berapa saja yang ada bulan Januari. Nah, kita ungkap dulu bulan Januari saja, kita dapatkan jumlah untuk bulan Januari saja. Nah, itu programnya seperti itu. Oke, coba kita runkan program kita lihat hasilnya. Oke, kita lari lagi, kita masuk lagi. Kita lihat program biar kita. Oke, kita run. Nah, kita coba lihat hasilnya. Kita run programnya, state. Oke, ini dia. Kita beri nama data 1. Oke, kita run. Jadi program ini kita beri namanya data 1. Kita panggil data 1 kita di konsol. Data 1. Nah, coba lihat data 1 nih. Hasilnya coba lihat. Tahun 90 bulan Januari. Oke, tahun 91 bulan Januari. Sampai tahun 2008 bulan Januari. Nah, datanya ini 279,4. Dari mana datang 279,4? Penjumlahan data yang ada pada bulan 1 saja untuk tahun 90. Nah, ini data yang akan kita gunakan, data bulanan untuk bulan 1 saja. Jadi dalam programnya kita akan gunakan data sebanyak 19 data ini dengan menggunakan distribusi gamma. Kita cari parameter alfa beta, lalu kita gunakan R-gamma untuk menghasilkan data yang sama seperti pada kolom keempat. Bagaimana caranya? Kita lihat program kita. Nah, ini dia SIMS. Ingat, rep 1 sampai 100 kali artinya untuk data bulan ke-1 yang kita jalankan tadi, kita akan simulasi sebanyak 100 kali. Yang kita hasilkan ada 5 jenis, ada bulan, rata-rata sebenar, rata-rata simulasi, maksimum data yang sebenar, maksimum data simulasi. Di teknisnya sama, kita telah menyatakan tahunnya ini, ingat tahun kolom pertama itu, ingat kolom pertama. Data yang kolom pertama data 1 ya, ingat bukan data awal, data 1. Data 1 kolom pertamanya itu adalah bulan. Beda dengan data sebenarnya, data yang di awal tadi kan kolom pertamanya tahun. Tetapi tadi setelah kita beri nama data 1, berubah kolom pertamanya itu adalah bulan. Nah, artinya apa? Data 1, jadi bukan data namanya data 1 yang kolom pertamanya. Nah, data 1 yang kolom pertamanya itu adalah THNI. THN tadi adalah bilangan 1 yang dilakukan replikasi sebanyak 100 kali. Jadi artinya data yang ada angka 1 itu akan dia jalankan prosesnya 100 kali. Apa yang dijalankan? Data yang kecuali kolom 1 kedua. Jadi kecuali kolom 1 2 ini kan kita lihat kolom 1-nya tadi bulan, kolom keduanya tahun, yang kita ambil itu data kolom ketiga saja. Jadi data kolom ketiga saja, dapatkan panjang data, dapatkan parameter gamma. Ingat, dengan teknik momen, parameter gamma itu adalah rata-rata kuadrat dibagi variasi, beta variasi dibagi dengan rata-rata. Lalu dapatkan R gamma, ini yang kita sebut tadi, R gamma, quantile function. Kita gunakan R gamma, random gamma dalam R, sebanyak NDT, alfa telah kita berikan di atas, dan betanya seperbeta. Kenapa seperbeta? Karena dalam R yang diberikan red itu 1 per scale. Ingat, yang diberikan red 1 per scale.
Lalu ambil rata-rata data sebenar. Tadi data sebenar DTT namanya. Ingat DTT itu ingat yang kolom di awal tadi yang kita berikan tadi adalah kolom ketiga. Dan ini DTB data yang dihasilkan oleh hujan simulasi. Ambil rata-ratanya juga. Lalu MaxO ini maksimum data sebenar. MaxS ini data simulasi dengan menggunakan maksimum DTB. Jadi ada DTB, ada DTT. Bedanya DTB data hasil simulasi atau sintetik. DTT data sebenar kecuali dari kecuali kolom 1 dan 2. Kita lihat hasilnya simulasi 1 kita run. Oke, kita run. Nah, kita coba run. Oops, kita run. Nah, ini jalan. Jadi kita lihat setelah data kita run berhasil, SIM1 oke itu artinya rata-rata hujan simulasi untuk bulan 1. SEP adalah rata-rata hujan sebenar simulasi 1. Kalau MSIM nilai maksimum untuk bulan ke-1. Dan MSEP simulasi maksimum sebenar untuk bulan 1 saja. Cara mengambilnya ya ada kolom ketiga, ada kolom kedua, kolom kelima, kolom keempat. Jadi kalau kita lihat hasilnya SIM1 ini apa hasilnya kita coba, kita copy, lalu kita paste, kita enter. Oh, belum. Lupa, kita ulang lagi, kita hapus function. Oke, kita hapus function, enter. Nah, coba lihatnya hasilnya nih. Jadi kalau kita lihat hasilnya ini sampai dari 100 kali simulasi. Dari 1 simulasi, 2 simulasi, sampai ke 100 kali simulasi. Nah ini khusus untuk bulan pertama saja. Yang rata-rata sebenarnya tentu sama. 274 ini sama. Kalau sebenarnya tentu sama. Nah, simulasi berbeda tergantung pada setiap simulasi. Ini simulasi 1, ini simulasi 1, simulasi 2, sampai 100 simulasi. Nah, maksimum gitu juga. Ini maksimum data sebenar. Tentu sama untuk setiap 100 simulasinya sama. Dan maksimum simulasi tentu beda karena ada 100 kali simulasi. Nah, untuk itu kita ambil karena ada 100 angka di rata-rata hujan simulasi, kita wakili dengan nilai minimumnya, dengan nilai min-nya. Maka kalau kita lihat di program ada min, nah itu artinya rata-rata kolom ketiga. Kolom ketiga tadi berisikan rata-rata simulasi, ini kolom ketiga nih, ini kolom ketiga. Dan kolom kelima untuk maksimum. Oke, jadi kalau begitu program kita akan memberi nama hasil rata-rata simulasi bulan 1 dengan SIM1 oke. SEP1 oke yang sebenarnya. Maksimum SIM1 oke untuk maksimum bulan ke-1. Dan maksimum sebenarnya. Oke. Nah, data ini kita akan coba runkan sebanyak bulan 12. Nah, kita jalankan saja sampai bulan 12. Tadi bulan 1 selesai. Ini untuk bulan 2. Nih BLN-nya 2. Oke, kita jalankan buat kita. Kita jalankan. Oke. Oke. Bulan kedua. Oh, ini apa nih? Ini bulan kedua tadi boleh kita jalankan. Nah, ini ada pertanyaan sedikit. Kenapa di sini kok DD dolar Januari sama aja? DD dolar di yang untuk bulan kedua juga DD Januari karena alasannya tadi kan sama. Untuk setiap bulan, nah ada data itu dari tahun 90 sampai 2008. Coba kita lihat DD, kita ketik DD tadi untuk melihat kembali. Jadi kalau kita lihat DD-nya Januarinya 90 sampai 2008. Februarinya 90 sampai 2008.
Maretnya gitu juga sama sampai 2028. Maka dalam program tidak pengaruh apakah ini diganti Feb boleh juga. Ya, karena datanya tahun, isunya tahunnya kan sama. Diganti dengan Jan boleh juga karena kan tahunnya sama. Kita pakai Jan saja boleh. Oke, ini yang tidak boleh berubah itu nih bulan duanya. Oke, kita coba jalankan bulan kedua. Jalankan terus sampai bulan ke-12. Kita jalankan sampai bulan 12. Terus kita jalankan program kita sampai bulan ke-12. Kita jalankan sampai ke bulan 12. Oke, kita run. Kita lihat konsol. Wah, ternyata program kita cukup sakti, mantap. Jalan sampai bulan 12, tinggal tunggu hasil. Nah, inilah keutamaan R. Maka kalau memang kurang menguasai R, memang kurang asik dalam belajar, memahami dari riset-riset artikel yang dibuat orang. Oke, kita sampai kepada simulasi ke-12. Lalu langkah berikutnya kita kumpulkan. Yang kita kumpulkan apa? Ini dia kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Ini namanya. Nih. Simulasi. Kita kumpulkan. SIM 1 oke. SIM 2 oke. Sampai dengan simulasi 12. Ini artinya rata-rata hujan simulasi. Lalu kita kumpulkan pula yang sebenar satu oke, sebenar dari bulan Januari, sebenar dari bulan Januari, Februari dan seterusnya. MSIM maksimum simulasi sama, MSIM 1 oke dan seterusnya. MSET maksimum sebenarnya sama. Lalu untuk variabel X-nya nanti kita memerlukan angka 1 sampai 12. Kalau kita mau lihat hasilnya, misalnya kita mau lihat SIM. Ini SIM ini dia SIM adalah kumpulan dari rata-rata hujan untuk setiap bulan. Sedangkan set adalah kumpulan rata-rata hujan untuk data sebenarnya. Jadi kalau kita lihat hasilnya hampir-hampir mirip. Wah, 274, 274. Ini 185, ini 184. Ini 363, ini 358. Artinya simulasi yang kita jalankan sangat baik. Nah, ini dari simulasi. Kita lihat maksimumnya MSIM. Oke, kita lihat MSIM. Maksimum simulasi, MSET maksimum sebenar. Nah, di maksimum mungkin agak-agak perbedaan sedikit. Nah, untuk lebih baiknya kita gunakan plot. Kita lihat dari hasil plot kita. Ini plot kita. Kita lihat di plot. Oke, run plot. Nah, ini tadi dia. Nah, sekarang Anda dapat di rumah dapat lihat sendiri bagaimana rata-rata hujan bulanan simulasi 100 kali yang kita jalankan yang berwarna hitam garis putus-putus dapat menghampiri dengan baik sekali rata-rata hujan bulanan untuk data sebenarnya yang berwarna merah. Sedangkan grafik berikutnya untuk maksimum yang berwarna merah maksimum sebenar, maksimum yang warna hitam itu adalah maksimum simulasi. Hampir sebagian besar bulan itu sangat baik menghampiri. Bulan Januari sangat baik. Bulan Februari baik. Bulan Maret terjadi perbedaan cukup signifikan. Bulan April terjadi perbedaan signifikan. Juni terjadi perbedaan signifikan. Tetapi bulan Mei, bulan Juni sangat baik. Bulan 7 sangat baik. Bulan 8 sangat baik. Apalagi bulan 9. Apalagi bulan 10, bulan 11. Bulan 12 agak terjadi selisih sedikit. Jadi artinya hasil simulasi ini secara bagian besarnya 8 bulan itu sangat baik menghampiri data maksimum untuk simulasi dalam menghampiri sebenarnya.
Kalau rata-rata hujannya itu jangan ditanya lagi, sudah sangat luar biasa gitu. Nah, artinya apa yang kita bincangkan pada saat ini itu memiliki hasil yang sangat baik sekali. Riset artikel yang terbit di jurnal internasional ini kita bisa membedah dengan baik sekali. Kita bisa bedah dengan baik dengan menajamkan pembedahan tadi dengan menggunakan bahasa R yang sangat baik. Oke. Oleh sebab itu, untuk bagi rekan-rekan yang ingin belajar di rumah, kita coba buka R kita secara perlahan-lahan. Kita coba buka R kita secara perlahan, kita kembali ke skripnya. Nah, ini skripnya. Jadi bagi rekan-rekan kita yang ada di rumah, perhatikan yang pertama kita cek data. Cek data artinya untuk setiap tahun dalam penelitian ini meyakinkan dahulu bulan-bulan itu ada. Artinya Januari ada setiap tahun, Februari ada setiap tahun, dan Maret ada setiap tahun. Lalu langkah berikutnya adalah kita mencoba mengumpulkan data-data bulan Januari saja untuk setiap tahun yang diberikan. Jadi DD dolar Jan ini adalah isinya tahun 90 sampai 2008. Lalu yang kita perlukan adalah sum data. Artinya data harian yang terletak pada bulan 1 saja untuk setiap tahun kita jumlahkan. Tapi ingat, pastikan dulu data yang kecil dari 0 kita robah menjadi 0 atau kita hapus saja boleh juga. Oke, lalu kita lakukan operasi dengan summation sum. Oke. Sehingga dapat data kita. Kita sebut namanya data 1. Nah, setelah data 1 diberikan, barulah kita lakukan simulasi. Jadi ada 2 kerjanya. Dapatkan dulu data bulan Januari saja untuk setiap tahun, baru kita lakukan simulasi. Simulasinya tentu ingat 100 kali untuk bulan 1 saja. Oke. Ada 5 kolom yang akan kita hasilkan, diantaranya adalah bulan, rata-rata hujan sebenar, rata-rata hujan simulasi, nilai maksimum hujan sebenar, dan nilai maksimum hujan simulasi. Oke. Jadi caranya sederhana saja. Katanya kolom ke-1 tahun ke. Ingat, kolom ke-1 itu isinya beda dengan kolom ke-1 data awal tadi. Kalau dalam sekarang data kolom 1 itu isinya sudah bulan. Oke, jadi beda dengan data yang awal tadi kan tahun. Data sebelum kita proses, data awalnya kan tahun. Tetapi setelah kita beri nama data 1, contoh misalnya kita run data 1, balik kita lihat data 1 itu isinya, coba lihat. Ini dia kolom pertama isinya bulan. Kolom kedua tahun. Kolom ketiga baru data yang telah berhasil kita jumlahkan untuk setiap data harian pada bulan Januari di tahun 90 saja. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat programnya kembali, ini sudah selesai, sukses. Ini datanya kita akan abaikan kolom 1 dan kolom kedua. Ingat, kolom 1 tadi bulan, kolom kedua tahun, artinya kita masuk ke datanya saja. Lalu ambil NDT, length NDT. Lalu parameter gamma, alfa, dan beta menggunakan teknik momen. Lalu data hujan yang generating. Jadi data hujan yang sintetik itu DTB itu. DTB inilah yang data hujan sintetik. Nah, ambil R gamma. Oke. Lalu dapatkan MNX rata-rata sebenar. MNB dan rata-rata simulasi. Max 0, max O, maksimum sebenar, max S, maksimum simulasi. Oke. Lalu kita ambil satu-satu untuk simulasi tadi pada kolom ketiga, untuk yang sebenar pada kolom kedua, lalu untuk maksimum simulasi pada kolom kelima, dan maksimum sebenar pada kolom keempat. Yang mana itu ini? Jadi kalau kita panggil SIM1, ini namanya SIM1,
Kalau kita panggil SIM 1, kita run dulu, kita run SIM 1, lalu kita panggil konsol, kita ambil SIM 1, copy, Ctrl V, lalu kita hapus function, kita hapus function. Enter. Nah, di sini Anda lihat ada 5 kolom. Nah, kolom yang pertama bulan, kolom kedua rata-rata hujan sebenar, kolom ketiga rata-rata hujan simulasi, kolom keempat maksimum hujan sebenar, kolom kelima maksimum hujan simulasi. Nah, itu untuk bulan 1. Bulan kedua dan seterusnya program sama, hanya tinggal ganti di sini jadi bulan 2. Oke, diganti step of step 2. Ingat, DD dolar jan yang kita jelaskan tadi tidak masalah karena tahunnya sama saja, tahun 90 sampai 2008. Mau diganti DD dolar Fed kah, dolar Mar kah, sama aja. Oke, di simulasi sebut lagi data 2. Ganti data 2, jangan data 1 lagi. Data 2 karena kita namanya offset 2, bulan 2. SIM-nya juga ganti namanya SIM 2. Di sini juga DT 2, jangan DT 1 lagi. Di sini DT 2 juga. Oke. Rep juga repnya 2 sampai 100 kali. Lalu kita panggil SIM 2 oke. Tinggal copy paste saja terus sampai ke bulan 12. Bahasa programnya masih sama. Yang paling penting jangan ini beda nih ya. Ada start offset 12. Oke. Bulan 12. Nah, tinggal ganti itu aja. DD dolar jan tetap sama. Mau diganti des juga DD dolar des boleh. Karena tahunnya kan sama. Setelah itu SIM jangan lupa datanya dulu. Ganti dengan nama data 12. Tadi start offset 12. Bulannya 12. Lalu SIM-nya SIM 12. Pakai data 12. Rep 12. Pastikan di sini jangan lupa data 12, di sini juga data 12. Oke, saya rasa sangat menarik sekali apa yang kita lakukan. Lalu kita kumpulkan semua SIM, mana kawan-kawan yang mau lihat sampai ke ujung sama saja, sampai SIM 12, MSIM 12. Lalu gambarkan dalam grafik untuk melihat sejauh mana warna merah dapat menghampiri warna hitam. Oke guys, apa yang kita bicarakan pada sore ini sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat. Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.